Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini Mimin akan berbagi sebuah kisah. Kisah kali ini ditulis oleh Abdul Rahman. Jika teman-teman ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung kunjungi ke link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Kisah ini berjudul Jimat Mbah Penyelamat Tumbal Akhir Tahun. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke inti ceritanya. Namaku Inun. Aku tuh dari desa. Setelah lulus SMA, aku tidak punya biaya untuk kuliah. Ya maklumlah, orang tuaku hanya seorang petani, dan mereka berdua sudah lanjut usia. Sebenarnya Abah mau jual kebun untuk biaya pendaftaran kuliahku. Tapi aku tidak sampai hati kalau Abah harus menjual kebun yang dimilikinya satu-satunya hanya demi aku. Oh iya, aku punya 2 kakak, 1 perempuan dan 1 lagi laki-laki. Mereka semua sudah berkeluarga dan tinggal jauh dari desa. Melihat keadaan orang tuaku, aku memutuskan untuk kerja saja ke Jakarta. Kerja apapun, asalkan halal deh. Syukur-syukur kalau aku bisa menyisihkan uang untuk biaya kuliah. Sore itu gerimis mengguyur desaku. Birisma berkunjung ke rumah. Dia adalah bibiku. Katanya sih, ada lowongan pekerjaan di Jakarta tempatnya bekerja, jadi pelayan di sebuah restoran. Tentu saja aku senang dan langsung menerima tawaran itu. Abah dan Ambu juga mengizinkanku pergi ke Jakarta. Apalagi kalau yang mengajaknya adalah bibiku sendiri, yaitu Birisma. Kalau gaji mah lumayan, 2.500.000 per bulan, tapi itu juga bisa naik kalau Inun kerjanya bagus, Birisma menjelaskan pada kedua orang tuaku. Aku menyuguhkan teh hangat ke hadapannya. Dia duduk di atas kursi plastik, sementara kedua orang tuaku duduk di kursi panjang yang terbuat dari bambu. Walaupun rumahku sudah dibangun menggunakan tembok, tapi lantainya itu masih tanah. Kami belum ada dana untuk melanjutkan pembangunan. Jadinya dalam rumah kami harus menggunakan sendal. Inun nanti tinggal sama kamu? Tanya Abah. Iya bah, nanti tinggal sama Risma aja bah. Kebetulan kontrakan Risma luas. Kebetulan bibiku menjanda. Dia menceraikan suaminya setahun yang lalu. Suaminya selingkuh dengan janda kaya di desa sebelah. Terpaksa Birisma harus merantau ke Jakarta demi menafkahi anaknya yang masih bayi. Iya, Ambu mah titip kalau Inun masuk angin, tolong dikerik. Dia udah bisa dikerik orangnya. Tenang aja Bu, Risma itu dari dulu udah anggap Inun kayak adik sendiri. Birisma tersenyum. Diminum Bi tehnya, kataku. Besoknya aku pamit. Berat rasanya meninggalkan kedua orang tuaku yang sudah tua. Tapi bagaimana lagi? Aku harus bekerja agar bisa kuliah. Sebelum berangkat, Abah membekaliku sebuah jimat. Katanya buat jaga-jaga di sana. Jimat itu sebesar koin 500-an dan dibungkus dengan kain warna hitam. Abah menyuruhku untuk menyelipkannya di dalam dompet. Aku manut saja apa kata Abah. Saat itu belum ada KRL jalur Rangkas Bitung ke Jakarta. Aku dan Bibi masih naik kereta api biasa yang dipadati penumpang.
Bukan hanya penumpang yang berjubel, tapi juga banyak para pedagang asongan, pengemis, preman atau bahkan copet. Dulu itu kereta api menjadi lapak basah bagi para penjahat. Kejahatan seksual dan pencopetan pasti terjadi setiap hari. Untung saja aku dan Bibi kebagian tempat duduk. Kami duduk di dekat jendela. Dari jendela kereta itu terlihat hamparan sawah membentang. Pohon-pohon berjajar di pinggiran rel. Lamunanku melayang pada masa-masa SMA. Tak terasa ternyata takdir melemparku ke Jakarta. Inun, tiba-tiba Birisma membuyarkan lamunanku. Iya, Pi. Mau es? Kulihat pandangan es teh manis asongan berdiri di samping tempat dudukku. Mau, Pi? 2 ya, Bang, kata Bibi pada pedagang itu. Selang 1 jam kami tiba di stasiun Tanah Abang. Orang-orang berhamburan keluar dari dalam kereta, seperti ratusan semut yang berkeluaran dari sarangnya. Mereka berebut tangga, berdesakan. Tidak seperti aku dan Bibi yang santai saja menunggu dalam kereta. Bibiku malas kalau harus berdesakan seperti itu. Setelah Bibi memastikan tangga itu lenggang, kami akhirnya keluar dari kereta. Di luar ada seorang lelaki yang menghampiri bibiku. Ia memeluk Bibi di depan umum tanpa malu-malu. Mungkin saja itu pacar barunya. Kenalkan, ini Inun, saudaraku. Birisma menyentuh pundakku. Hai Inun, sapa lelaki itu. Perawakannya kurus, rambutnya pendek dan luka gores di pipinya. Hai kak, salam kenal ya. Aku menjabat tangannya, tapi aneh. Telapaknya terasa panas. Tanganku seperti dibakar. Kugibaskan secepat mungkin jabat tangannya itu. Kenapa Nun? Tanya Bibi. Napasku terengah-engah. Aku menggelengkan kepala. Enggak apa-apa, Bi. Aku tidak akan menyebutkan nama mal tempatku bekerja pada kalian. Aku hanya akan menceritakan rangkaian kejadian janggal yang kualami selama bekerja di sana. Hari pertamaku di Jakarta, Birisma menyuruhku untuk berdandan rapi, memakai pakaian hitam putih dan sepatu hitam. Katanya dia akan memperkenalkanku pada atasannya. Kami berangkat dari kontrakan ke mal dengan menggunakan bajai. Mal masih sepi karena kami datang terlalu pagi. Hanya ada beberapa toko yang baru buka. Karyawannya sibuk merapikan barang dagangannya. Aku mengikuti Birisma dari belakang. Ia berjalan dengan terburu-buru sehingga aku harus mempercepat langkahnya. Sampainya di lantai 6, ternyata tempatnya tidak seperti yang kubayangkan. Aku kira akan bekerja di sebuah restoran yang besar dan megah. Tapi ternyata hanya di food court, sebuah kios kecil yang menjual nasi padang. Nah, ini restorannya, aku celingukan. Restoran sederhana sih, lebih tepatnya kios makan. Birisma nyengir. Iya Pi, gak apa-apa kok. Bosnya mana ya? Tanyaku. Belum datang, biasanya sih nanti siang. Birisma merogoh kunci dari dalam tas kecilnya. Ia kemudian membuka kios kecil itu, mengelap etalase dan mengepel lantai. Kata Birisma, nanti akan ada orang yang mengantarkan masakan Padang ke mall ini. Bosnya sudah masak di rumah, jadi tinggal dijual saja. Benar saja, tak lama kemudian 5 orang lelaki muncul di arah lift. Mereka membawa box besar yang berisi masakan Padang. Ada 1 orang yang terlihat sempoyongan membawa termos besar berisi nasi. Birisma menghampirinya, lalu membantunya menggotong termos nasi itu. Kenalin, ini Inun, dia akan kerja di sini, kata Bibi sambil menata makanan. Hai Inun. Wah, Mbak Risma, kalau gitu saya bakal sering mampir ke sini dong, goda seorang lelaki kurus berambut keriting. Hus, jangan macam-macam ya sama saudaraku, bentak Birisma. Oh, saudaranya Mbak Risma toh, ujar lelaki bertubuh tambun. Ya sudah, kami pamit ya Mbak. Semangat Inun kerjanya. Iya, terima kasih, kataku sambil malu-malu menatap mereka. Inun, nanti akan ada Tio, dia kerja di sini juga, kata Birisma. Oh iya Bi. Tak lama kemudian Tio datang. Ia mengenakan jaket hitam, celana levis panjang, sepatu Converse, dan tas kecil yang diselempangkan di dadanya.
Dari wajahnya aku bisa menebak umurnya kisaran 23 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang. Dia menjabat tanganku dengan ramah untuk berkenalan. Semakin siang mal semakin ramai. Kebetulan hari pertamaku masuk kerja ini adalah hari Minggu. Aku dan Tio membantu membawakan pesanan ke pelanggan, sedangkan Birisma sibuk menyajikan pesanan pelanggan. Inun, bos gak bisa datang hari ini, mungkin besok, soalnya dia lagi sibuk. Oh iya Pi, gak apa-apa. Hari pertama yang sangat melelahkan. Tepat jam 9 malam dagangan ludes. Birisma sibuk menghitung penghasilan hari ini, sedangkan Tio asyik main game di pojokan. Aku bersiap untuk pulang. Inun, nanti ada yang antar makanan lagi, kata Birisma. Besok Bi. Sekarang, kan pelanggan sudah sepi Bi, malnya juga mau tutup. Kita itu punya pelanggan tetap, sebentar lagi juga datang. 5 orang lelaki yang tadi pagi membawa makanan datang lagi. Kali ini porsinya lebih besar. Aku heran, siapa pelanggan tetap yang dikatakan Birisma? Setelah menyerahkan makanan pada Birisma, kelima lelaki itu langsung pamit. Nah, itu tuh pelanggan kita. Dari arah lift kulihat rombongan anak muda, mungkin 50 orang atau lebih. Aku tidak bisa menghitungnya. Mereka semua memesan nasi padang. Aku, Birisma dan Tio kewalahan melayaninya. Mereka berisik, tertawa dan mengobrol hal-hal yang tidak aku mengerti. Dagangan kami ludes. Setelah makan mereka langsung pamit. Mereka siapa Tio? Pelanggan setia kita, anak-anak gaul Jakarta. Setelah membereskan piring, akhirnya Birisma menutup kios. Tio pamit duluan, sedangkan aku kebelet pipis dan langsung ke toilet. Mau sudah sepi, kios-kios tutup. Keluar dari toilet, aku tidak melihat Birisma. Kios nasi padang tempatku kerja sudah tutup. Mungkin Birisma sudah turun duluan, pikirku. Aku beranjak ke lift, lalu memencet tombolnya. Pintu lift terbuka perlahan. Liftku melewati lantai demi lantai, hingga akhirnya terhenti di lantai 2. Ada seseorang yang hendak naik lift. Pintu perlahan terbuka. Seorang perempuan berseragam hijau masuk ke dalam lift. Dia pasti pegawai mal juga, pikirku. Sebelum sampai tujuan, lift tiba-tiba berhenti. Aku memencet-mencet tombolnya, tapi tidak mau jalan. Wanita di sampingku duduk di pojok sambil memeluk dengkul. Dia terlihat sangat ketakutan. Mbak bawa HP? Tanya aku. Dia menggelengkan kepala. Tolong! Aku berteriak menggedor-gedor pintu lift. Setelah berteriak cukup lama, aku akhirnya menyerah kemudian duduk di samping wanita itu. Tenang, kita pasti keluar, kata aku ragu-ragu. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di sini, jawabnya singkat. Di sini? Ia mengangguk. Tiba-tiba lift kembali bergerak. Aku bangkit sambil bersorak gembira. Setelah tiba di lantai dasar, kulihat Birisma dan seorang lelaki berseragam satpam berdiri di hadapan lift. Bi, tadi aku kejebak lift sama dia, tunjukku ke arah perempuan tadi. Tapi entah apa yang terjadi, perempuan itu tidak ada di sana. Ia tiba-tiba saja menghilang. Aku tidak melihat siapapun dalam lift itu. Kejadian kemarin membuatku penasaran siapa sebenarnya wanita yang kejebak bersamaku di lift itu. Birisma bilang kalau malam memang suka ada hantu di mall itu. Jujur saja, aku tidak takut pada hal-hal gaib seperti itu. Anehnya lagi, dia mengaku tinggal di sini. Oh bukan, lebih tepatnya dalam lift itu. Aku dan Birisma lekas pulang. Kontrakan tempat kami tinggal sangat sederhana. Bisa dibilang ini adalah kontrakan untuk orang-orang kurang mampu. Birisma menyewanya seharga 500.000 per bulan. Di sebelah kanan kontrakan Birisma diisi oleh seorang pedagang kopi asongan. Sedangkan di sebelah kirinya diisi oleh Mbak Tania yang katanya seorang pelacur. Tapi aku tak ambil peduli. Lagi pula Mbak Tania baik kok. Dia suka menyapa aku. Sebenarnya kontrakan ini nyaman, hanya satu yang menjadi kendala, yaitu airnya. Air di kontrakan itu bau comberan.
Bibi menyuruhku untuk meluluri seluruh badan dengan bedak setiap habis mandi. Dan itu adalah bedak untuk penyakit gatal-gatal. Aku manut saja. Mungkin kalau sudah terima gaji 2 atau 3 bulan, aku berencana pisah kontrakan dengan Bibi. Kontrakan Bibi ada di lantai 2. Kalau mau naik ke atas, kami harus melewati terowongan terlebih dahulu. Itu terowongan kecil semacam 2 tembok yang mengapit. Brengseknya, suka ada orang yang kencing sembarangan di sana. Bau pesing menguar di terowongan dan itu membuatku hampir saja muntah. Malam kedua aku menginap di kontrakan Birisma. Kejanggalan mulai terjadi. Tengah malam saat kami sedang tidur ada yang mengetuk pintu. Aku guncangkan tubuhku dan juga tubuh bibiku. Tapi dia tak mau bangun. Tidurnya nyenyak sekali sampai mendengkur. Mungkin bibi kelelahan. Kupaksakan tubuhku untuk bangun. Aneh sekali. Siapa malam-malam gini yang mengetuk pintu? Saat kubuka, kulihat seorang wanita yang pernah kejebak denganku di lift. Dia masih menggunakan seragam hijau, sama seperti saat aku melihatnya pertama kali. "Mbak," aku mengerutkan dahi. "Hai, aku Naila." Dia menyodorkan tangannya. "Inun." Tiba-tiba bibiku bangun. Matanya masih terlihat mengantuk. "Bi, ini Naila, Bi, yang tadi kejebak di lift sama aku." "Hai," sapa Naila. "Kamu ngapain di sini?" tanya bibiku. Naila tidak menjawab. Dia malah tertawa. Wajahnya menyeringai sangat menakutkan. Dia membalikkan badan, lalu berjalan turun ke bawah. Aku dan Birisma mengejarnya, tapi Naila sudah menghilang. "Mungkin saja dia orang gila," kata Birisma. "Tapi Bi, aku ingat betul kalau dia orang yang kejebak di lift." Birisma menghela napas. "Ya sudahlah, jangan dipikirkan. Kita tidur lagi saja. Ini juga masih malam." Hari kedua bekerja, aku akhirnya bertemu dengan calon bosku. Namanya Bu Indri. Penampilannya sederhana, rambutnya lurus sepunggung dan dicat warna pirang. Tubuhnya langsing, orangnya juga cantik. Dia menjelaskan padaku kalau nanti kerjaku bagus, gajiku bisa naik. Tanpa ragu-ragu aku juga bilang padanya kalau mau sambil kuliah. Untung saja ia tidak melarang, ia malah mendukungku. "Ibu itu senang kalau kamu punya semangat untuk terus sekolah. Nanti bisa ibu atur jadwal kerjanya," katanya dengan ramah. Bu Indri tidak berlama-lama di kios itu. Ia memberiku uang 200.000 rupiah. Katanya biar aku semangat kerja. Tentu sajalah aku senang. Tidak lama setelah Bu Indri pergi, pengunjung mulai ramai. Aku sibuk membantu Birisma menyajikan pesanan, sementara Tio mengantarkannya ke pelanggan. Namun ketika sedang sibuk menyajikan makanan, dari balik etalase mataku menangkap seorang lelaki yang berjalan dengan cara tidak biasa. Kedua tangannya bersedekap, ia meloncat-loncat seperti pocong. Beberapa orang yang melihatnya tertawa, mereka menganggap lelaki itu sedang bercanda. Tapi entah kenapa saat itu aku menganggapnya serius. Sampai-sampai piring-piring yang ada di tangan aku letakkan begitu saja. Aku beranjak keluar dari kios. "Inun, mau kemana?" tanya Bibi. Aku tidak menjawab. Langkah dan mataku terus mengikuti lelaki itu. Semakin dekat, ku dengar dia berteriak, "Pesugihan pocong! Pesugihan pocong!" Lelaki itu berseragam. Tampaknya ia pegawai salah satu kios di food court ini. Ia seperti sedang dikendalikan sesuatu. Saat kemudian lelaki itu berhenti meloncat. Dia naik ke pembatas kaca. Semua orang yang tadinya tertawa sekarang malah berteriak. Tanpa ancang-ancang lagi lelaki itu loncat ke bawah. Semua yang menyaksikan berteriak histeris. Tubuh lelaki itu remuk dan kepalanya pecah. Darah segar mengalir perlahan membasahi lantai dasar. Ia tewas mengenaskan. "Jangan heran, setiap tahun suka ada yang mati di mall ini," kata Tio sambil terus main HP. "Masa sih?" Aku mengerutkan dahi.
Aku dan Tio duduk di depan kios yang sebentar lagi tutup. Kami sedang menunggu pelanggan setia kami yang suka datang setiap malam. Bi Risma terlihat masih sibuk menghitung pendapatan untuk hari ini. Iya, sini. Tio memintaku untuk mendekatkan daun telinga. Ia hendak membisikkan sesuatu. Di mall ini banyak pesugihannya. Hah? Aku terkejut. Kios kita juga dong, tanya aku. Dia mengangguk. Ia kembali memainkan HP-nya. Kamu tahu dari mana ada pesugihan di sini? Lihat aja nanti, pas hari Jumat. Aku semakin penasaran apa yang akan terjadi di hari Jumat. Tak lama kemudian aku mendengar suara langkah rombongan anak-anak itu. Mereka tak lain adalah pelanggan setia kos kami. Suara berisik terdengar di lorong lift sebelum tubuh mereka terlihat. Aku dan Tio bangkit dari duduk kami dan bergegas masuk ke dalam kios, bersiap untuk melayani mereka. Seperti biasanya kami sibuk melayani mereka yang jumlahnya entah berapa. Mereka semua anak muda yang berpakaian kekinian. Tidak butuh waktu lama, dagangan kami ludes. Satu persatu mereka mengantre untuk bayar. Aku membantu Bi Risma menghitung harga per porsi, sedangkan Tio membereskan meja makan. Setelah semuanya selesai, mereka langsung pergi. Di hari Jumat, seperti yang dikatakan Tio, kalau aku akan menyaksikan sebuah bukti kalau di mall ini ada pesugihan. Sebelum kios tutup, tidak biasanya Bu Indri datang. Ia menanyakan pendapatan hari ini. Juga kami masing-masing dikasih 300.000. Ini buat jajan, kata Bu Indri sambil tersenyum ramah. Aku, Tio, dan Bi Risma menerimanya dengan senang hati. Setelah menerima uang itu, Bi Risma langsung mengajakku pulang tanpa menutup kios terlebih dahulu. Aku manut saja tanpa banyak tanya. Sementara Tio mencolek lenganku. Ia memberi isyarat untuk tidak pulang dan melihat apa yang akan dilakukan Bu Indri di dalam kios. Kebetulan sekali saat kami sedang menunggu lift, handphone Bi Risma berbunyi. Itu jelas dari pacarnya. Lelaki itu sudah menjemputnya di bawah. Mereka akan jalan-jalan. Bi Risma lalu menyuruhku untuk pulang sendiri. Aku mengiyakannya. Setelah sampai di lantai dasar dan melihat bibiku pergi dengan pacarnya, aku dan Tio naik ke atas lagi. Aneh, ada beberapa kios yang tadinya sudah tutup, sekarang buka kembali. Lihat, kios-kios yang buka itu. Tio menuju ke jajaran kios. Pemiliknya lagi sesajen, lanjut Tio. Sesajen untuk apa? Penglaris, jawabnya singkat. Ayo. Ia menarik lenganku. Kami perlahan mendekati kios tempat kami bekerja. Pelan-pelan kuintip dari bilik dinding kios. Sayangnya aku tidak dapat melihat Bu Indri karena terhalang oleh meja kasir. Tapi tak lama kemudian, aku mendengar ketawa seorang anak kecil dari dalam kios. Juga langkah kaki berkeliaran di dalam. Inun, lihat itu. Tio menepuk pundakku. Ia menuju ke arah salah satu kios yang jaraknya tidak jauh dari kami. Tidak sengaja aku menjerit ketakutan lantaran ada sebuah kios makanan yang dipenuhi oleh pocong. Entah berapa jumlah pocong dalam kios itu. Pocong-pocong itu berjejeran memenuhi ruangan. Jangan berisik, nanti ketahuan. Tio panik. Dia menarik lenganku, mengajak pergi dari tempat itu. Namun sebelum kami pergi, tiba-tiba terdengar suara seseorang menyapa kami. Kalian belum pulang? Itu Bu Indri. Belum, Bu. Tio ketakutan. Aku bahkan gelagapan dan tidak bisa mengucapkan apapun. Ayo, mau ngintip saya ya? Tanya Bu Indri dengan nada seperti bercanda. Enggak kok, Bu. Saya tadi mau nganter Inun. Itu kunci kontrakannya ketinggalan. Ternyata ada di kantong jaketnya. Iya kan, Nun? Dia berbohong. Nun. Dia menepuk pundakku. Iya, Bu. Ya udah sana pulang. Udah malam loh. Iya, Bu.
Kalau gitu kami pamit ya. Kami bergegas pergi. Sesekali aku menoleh ke belakang dan melihat Bu Indri masih berdiri sambil melihat tajam ke arah kami. Segera kami percepat langkah. Malam itu, aku merasa sangat mencekam. Aku penasaran pesugihan apa yang dilakukan oleh Bu Indri. Semakin malam, aku semakin khawatir lantaran Bibi tidak kunjung pulang. Saat itu aku belum punya handphone, jadi aku tidak bisa menghubunginya. Di luar hujan turun dengan sangat deras. Aku tidak bisa tidur karena memikirkan bibiku. Aku terus berdiri di pintu kontrakan dengan gelisah. Mataku tidak lepas melihat ke arah tangga dan berharap bibiku akan muncul. Tapi ia tidak kunjung pulang. Ku coba berpikir positif dan menenangkan diri. Mungkin saja tengah malam nanti Birisma akan pulang. Aku pun mulai mengantuk, tapi Birisma belum juga pulang. Tengah malam aku terbangun. Ada seorang yang mengetuk pintu. Aku pikir itu bibiku. Namun, saat kubuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Sesaat sebelum kututup kembali pintunya, aku dengar suara wanita yang sedang menangis di arah tangga. Penasaran, ku hampiri sumber suara tersebut. Tepat di terowongan kecil berdiri seorang wanita yang perawakannya seperti Birisma. Ia membelakangiku. Semakin ku dekati, semakin jelas kalau itu memang Birisma. Aku menghela napas lega. Aduh Bibi kenapa nangis? Ia tidak menjawab. Diputusin pacar Bibi? Tanyaku penasaran. Dia tidak mau membalikkan badan. Dia tetap berdiri membelakangiku. Pulang, bentak Birisma. Tubuhnya hilang begitu saja. Aku terkejut dan langsung lari. Pintu kontrakan ku kunci rapat, napasku terengah-engah. Aku yakin kalau yang kulihat berdiri itu bukan Birisma. Tak lama berselang tiba-tiba pintu kembali diketuk. Kuintip dari balik tirai jendela. Betapa terkejutnya saat kulihat ada banyak orang di luar. Dua di antaranya seperti tidak asing bagiku. Dia adalah wanita berseragam hijau yang sempat terjebak di lift bersamaku. Dan satu lagi adalah seorang lelaki yang pernah bunuh diri di mall. Ih Nun, ikut kami yuk. Suara mereka kompak, entah berapa jumlahnya. Salah satu dari mereka, mungkin si wanita berseragam hijau, terus mengetuk-ngetuk pintu. Aku berteriak minta tolong. Inun. Terdengar suara Mbak Tania memanggilku. Dia tetanggaku yang bekerja sebagai pelacur. Mbak, tolongin aku. Kamu kenapa Nun? Buka pintunya. Mbak Tania terus mengetuk pintu. Mungkin karena kunci pintu itu sudah usang, Mbak Tania berhasil mendobraknya. Ia langsung menghampiriku. Kamu kenapa Nun? Ada setan Mbak. Tadi ada setan, kataku. Tenang Nun, tenang. Jangan-jangan kamu mimpi lagi? Enggak Mbak. Tadi ada setan di depan pintu. Banyak kepol. Kamu tenang Nun. Ada Mbak di sini. Malam ini kamu tidur sama Mbak aja, ajaknya. Mbak, tolong hubungin Bibi. Dia belum pulang sampai sekarang. Oke Nun, oke. Kamu tenang ya, ucapnya. Ia kembali ke kamar kontrakannya untuk mengambil handphone. Aduh Nun, nomor bibimu itu tidak aktif. Aku semakin khawatir. Aku mau lapor polisi aja Mbak. Tunggu sampai besok Nun. Siapa tahu bibi kamu lagi ada urusan mendesak. Aku mengangguk, sekali lagi mencoba untuk berpikir positif. Sampai pagi Birisma belum juga pulang. Aku bergegas pergi ke mall. Aku ingin beritahu kejadian ini pada Tio atau bahkan Bu Indri. Siapa tahu ia bisa membantuku. Hah? Kamu serius? Tanya Tio. Iya Tio, dari semalam belum pulang. Coba ku telepon dulu ya. Dia mengetik layar di HP-nya. Dia menggelengkan kepala. Tidak bisa dihubungi Nun. Aduh, gimana ini? Aku semakin panik. Dia menghubungi Bu Indri. Ia sibuk menerangkan apa yang terjadi. Udah Nun, jangan khawatir. Kita disuruh kerja dulu untuk hari ini. Nanti Bu Indri akan bantu kita.
buat nyari pipi kamu. Aku mencoba untuk tenang dan kembali bekerja. Aku merasa pelanggan semakin banyak. Aku dan dia kewalahan untuk melayani mereka. Seperti tidak ada jeda sama sekali, pelanggan terus berdatangan.